ونقص لا تكنتي من التي عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي والصفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضاك واسعا وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي والصفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita mulai kajian kita, bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki hutang, Allah lunaskan hutangnya. Bagi yang memiliki masalah, Allah selesaikan masalahnya. Bagi yang belum menikah, Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Bagi yang sudah menikah, Allah berikan anak-anak yang soleh soleha. Dan juga bagi yang sedang berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah wa rahmah dengan berkah malam Jumat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang saya hormati, segenap pengurus Masjid Raya Al-Ittihad, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita telah selesai membahas tentang masalah sholat Jumat. Namun ada beberapa keutamaan-keutamaan yang terkait pula dengan hari Jumat dan juga terkait dengan khatib dan imam, yaitu mengenai masalah pakaian. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tema libasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pakaian yang dipakai Rasulullah, yang pertama adalah qolan suwatun. Apa qolan suwatun? Peci. Ya. Kalau bahasa kitanya kopiah. Bagaimana memakai peci dan imamah merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang membedakan antara muslimin dan kafirin adalah imamah yang berpeci dan imamah yang tidak berpeci. Jadi kalau orang muslim mereka pakai imamah. Nih karena malam ini bahas imamah, saya pakai imamah ya. Dan juga pakai apa? Peci. Nah, ada pun non muslim seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya and friend, mereka itu pakai imamah, cuman kagak pakai peci. Makanya jangan sekali-kali ente, kita semua pakai imamah tapi nggak pakai peci. Ntar dikira apa? Orang kafir. Sebagaimana kemarin saya bahas di Kuitang. Ketika orang-orang Kristen, Nasoro membunuh kaum muslimin di Spanyol, di mana pada saat itu Spanyol dikalahkan oleh orang-orang Nasoro. Lantas yang membedakan antara muslim dan kafir, ketika pengen ngecek nih mana muslim mana kafir, itu dicek kupingnya. Jadi kalau kupingnya kotor, kupingnya bau, nah ini orang kafir. Kalau kupingnya bersih, ini orang muslim. Karena orang muslim kalau sholat, kalau wudhu harus bersihin kuping. Makanya teman-teman para hadirin semua, coba lihat temannya sebelahnya. Kupingnya kotor, kalau kotor orang kafir. Karena kita orang Islam biasain bersihin apa namanya nih? Kuping, telinga dengan cara dibasuh, diusap, dibersihkan dalamnya dan
memakai jempol untuk bagian luarnya. Nah, itu yang membedakan antara muslim dan kafir. Maka Nabi kita Muhammad SAW dulu memerintahkan para sahabatnya untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Maka jangan sampai kita mengikuti tren tradisi orang kafir. Itu kaidahnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang yang mengikuti kebiasaan orang kafir, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Saat sekarang kalau orang pakai jas pakaian mana? Eropa. Jas pakaian orang Islam atau orang kafir? Dulu ya. Di awal-awal mula tahun 1900-an itu para ulama-ulama Nusantara ya, termasuk juga ulama-ulama NU setelah berdiri NU, mereka mengharamkan orang pakai baju jas. Kenapa pakai baju jas? Jas itu pakaian Belanda. Belanda itu orang kafir. Orang yang pakai pakaian jas, maka dia sama aja ngikutin orang kafir. Dulu. Lama kelamaan yang pakai jas bukan hanya orang kafir. Orang-orang kantor pada pakai jas. Orang Islam pakai jas. DPR, MPR pakai jas. Para pejabat pakai jas. Akhirnya apa? Berubah fatwa itu. Yang semula jas diharamkan oleh ulama karena mengikuti orang kafir, kemudian jas berubah tidak haram karena sudah banyak orang Islam yang pakai jas. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalimat man tasyabaha biqaumin ini kalimat yang sangat multitafsir, kalimat yang sangat luas maknanya. Ya. Seandainya orang kafir yang menemukan kacamata, ya, apakah orang yang pakai kacamata menyerupai orang kafir? Lah kan tidak, karena itu secara fungsi. Mobil yang nemuin siapa? Orang kafir. Apakah pakai mobil termasuk kafir? Enggak. Bagaimana yang kafir saat? Yang kafir adalah meniru pakaian khas mereka saat ini. Apa pakaian khas mereka saat ini? Misalnya contoh, ya, itu di orang Yahudi punya peci. Ya. Kalau kita pecinya alhamdulillah panjang-panjang. Ada yang peci songkok yang hitam, ya. Ada peci bulat. Nah, cuman kayak peci Mas Dimas nih. Ya. Pecinya begitu. Cuman orang Yahudi pecinya kecil. Ya. Kayak telur dadar gitu, kecil. Coba diangkat lagi palanya. Nah, pecinya lagi. Nah, begitu kayak orang Yahudi. Pecinya begitu bentuknya, cuman lebih kecil lagi. Kayak mangkok piring dah begitu, ya. Nah, pokoknya siapa orang yang pakai peci kayak pecinya orang Yahudi termasuk dalam kategori man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang mengikuti satu kaum maka termasuk golongan mereka. Tuh, ya. Jadi apa yang menjadi ciri khas mereka? Makanya haram orang Islam masuk gereja kapan? Hari Minggu pas lagi ibadah, haram. Murtad dalam kitab, ya, Irsyadul Ibad oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, haram masuk gereja ketika ibadah. Tapi kalau masuk gereja mungkin mau benerin lampu, benerin listrik, benerin WC-nya karena memang tukang ledeng dia, boleh. Atau tukang catering, ada acara pernikahan di gereja, boleh. Yang nggak boleh apa? Dia masuk ketika hari Minggu di acara ibadah mereka. Ulama mengatakan murtad. Tapi kalau pulang ke rumah terus sholat asar misalnya, pas sholat asar dibilang apa ya? Asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam lagi. Ya. Jelas ya. Jadi orang yang sudah murtad bisa masuk Islam dengan cara tadi apa? Sholat. Jadi murtadnya dia nggak sengaja, masuk Islamnya pun nggak sengaja. Karena orang yang murtad gara-gara perbuatan itu lebih ringan ketimbang murtad gara-gara keyakinan. Ya. Banyak loh orang yang murtad gara-gara perbuatan. Contoh misalnya Pak Bu, kemarin ada saya punya jamaah cerita, orang tuanya usianya udah 80-an tahun, tapi nggak mau sholat. Ketika ditanya kenapa Pak nggak mau sholat, udah kenyang dulu masih muda. Insya Allah udah kenyang, makan burger kali udah kenyang. Sholat udah kenyang, justru sholat nggak ada kenyang-kenyangnya. Nah, dibilang begitu, udah kenyang masih muda, sebenarnya murtad. Jadi ada orang yang meremehkan sholat, meremehkan syariat-syariat Allah, murtad secara ucapan. Gitu, ya. Maka sekali lagi saya katakan tadi, jangan
menyamai orang-orang kafir tuh ya. Dulu makanya Nabi ya, ketika lihat orang kafir pakai rambut belahnya pinggir ke kanan, Nabi belahnya ke kiri. Lihat orang kafir belahnya ke kiri, Nabi belahnya ke kanan. Jangan sampai sama orang kafir. Hati-hati. Lalu kedua, ya, peci yang dipakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwarna putih. Ya, jadi kalau pengen dapat sunnah pakai peci yang putih. Cuman kalau pakai peci yang nggak putih pun dapat sunnah juga, sunnah pakai peci. Jadi kalau sunnah tuh begini, kalau kita ikutin Rasul, ya pakai peci, dapat satu sunnah, sunnah peci. Pecinya warna putih, sunnahnya 2. Ya. Jelas? Jadi kalau seandainya cuma pakai peci, dapat sunnahnya 1. Kalau pecinya warna putih, sunnahnya 2. Lalu jenis penutup kepala beliau, ya Nabi pakai penutup kepala. Jadi kalau dibilang kolan suah sebenarnya umum, ya mau songkok, mau peci, mau kopiah, termasuk kolan suah, termasuk ya yang dipakai Nabi ketika perang. Kalau bahasa kitanya helm kali ya, helm. Apa itu contohnya? Yang pertama peci polos, putih polos, seperti yang kita sering pakai. Ya. Yang kedua peci dari Yaman. Yang ketiga penutup kepala untuk perang. Ini biasanya yang Nabi pakai itu ada kupingnya sini, ya, biar aman kupingnya. Ya, jadi tutupan kepala sampai kuping. Itu yang sering kita lihat di film-film perang tuh ya, di film sirah Rasulullah. Lalu yang keempat, sunnah memakai peci di dalam sholat. Sunnah pakai peci dalam sholat. Bahkan makruh menurut sebagian ahli fikih. Ya. Ini buat para jamaah ya, biasakan kita bawa peci. Kalau misalnya kita gerah pakai peci, dikantongin aja pecinya. Ntar sholat buka pakai. Kenapa? Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan orang yang sholat agak pakai peci hukumnya makruh. Jelas sampai sini ya. Maka bahkan ya peci termasuk bagian dari muru'ah. Nah, apa itu muru'ah? Muru'ah itu adalah martabat, adalah marwah. Jadi kalau dulu ulama-ulama itu bukan hanya memperhatikan halal dan haram, mereka juga memperhatikan bagaimana muru'ah sebagai seorang ulama. Sampai kalau di Betawi ini dulu, itu makan-makan di pinggir jalan tuh kurang muruah, kurang baik. Ya. Makanya kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu tuh nggak ada yang makan pinggir jalan. Kenapa? Jaga muruah. Termasuk pakai peci. Kiai, ustadz, orang alim, itu bentuk jaga muruahnya dia pakai peci. Ya. Maka kalau dulu ada kiai, ustadz nggak pakai peci, namanya ustadz kagak jaga muruah. Ya. Apa sih muruah tadi? Menjaga sesuatu yang nggak ngapa-ngapa, tidak bahaya, tidak haram, tidak makruh, demi masyarakat ya ikut dengan dia. Dulu di daerah Arab ada sebuah daerah, di sana mereka mencela orang yang minum air dingin. Saya mau tanya, apa hukum minum air dingin? Apa hukum minum air dingin? Boleh. Tapi ada sekelompok orang mencela orang yang minum air dingin. Lantas ulama yang berdakwah di situ nggak minum air dingin. Kenapa? Kalau saya minum air dingin, masyarakat belum apa-apa udah benci sama saya. Maka perlu menjaga muruah. Ya. Dan muruah ini tiap tempat berbeda-beda. Tuh ya. Ada orang di kampungan sini, pokoknya ustadz tuh kudu pakai gamis. Kalau nggak gamisan bukan ustadz. Ada tuh ustadz nggak boleh pakai celana. Kalau pakai celana bukan ustadz begitu. Ada nggak? Ada. Ustadz tuh kalau sholat harus pakai peci, nggak pakai peci bukan ustadz. Nah kita sebagai ustadz harus menyesuaikan diri. Sebagaimana saya punya teman lagi sholat di Bangka, daerah Bangka, lagi sholat, ya anak mahasiswa hafal Quran teman saya, lagi sholat jadi imam, selesai salam pengurus bangun, langsung ngomong, para hadirin, para jamaah, mohon maaf pemberitahuan bagi para imam yang sholat di masjid ini hendaknya memakai peci. Teman saya nggak pakai peci. Langsung ditegur depan orang-orang. Malu nggak? Makanya kita sebagai seorang dai harus tahu bagaimana muruah kampung setempat. Hal-hal apa yang dipandang buruk oleh masyarakat setempat agar dakwah kita
hasil tuh ya. Jadi nggak sembarangan kita masuk kampung orang terus kemudian main buka pengajian aja langsung ngajarin orang belum izin dengan ustadz setempat. Kadang-kadang ada orang begitu. Makanya mohon maaf ya, ketika saya pun di sini saya coba cari mana guru-guru Tebet. Siapa aja guru-guru Tebet yang saya kenal, saya mohon izin guru, mohon izin saya ngajar di Ittihad. Walaupun banyak penceramah sini nggak begitu. Kenapa? Adab di Betawi begitu. Di mana ya kaki berpijak, di situ ada berlaku. Di mana kita ngajar, di situ ada ulama. Kita izin dengan ulama setempat agar tidak terjadi saling salah paham. Jelas sampai sini? Ya. Jadi pakai peci termasuk muruah gitu. Lalu kemudian hukum mengusap peci ketika wudhu. Nah ini ya. Nah ada kalanya mungkin teman-teman para hadirin sekalian kita sholat pakai begini nih imamah. Ini kan ada orang yang kalau dibuka ribet lagi pakainya. Emang dipakai namanya orang kan. Bagaimana cara wudhunya? Pas ketika wajah, basuh tangan, pas bagian kepala ya, dalam mazhab Syafi'i diangkat dikit. Nah sampai apa? Rambut. Basuh bagian rambutnya sebagai syarat sahnya wudhu. Tutup, basuh bagian atasnya. Basuh bagian apa? Atasnya. Itu mazhab Syafi'i ya. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab kita ya, basuh rambut sedikit sebagai syarat sahnya wudhu ya. Rukun wudhu, baru basuh bagian atas. Nah dalam mazhab yang lain disebutkan di sini mazhab Hanafi, Hanabila membolehkan walaupun nggak diangkat dibasuh atasnya asal kena tuh rambutnya basah juga sah ya. Sah. Mazhab Hanafi sampai apa? Hambali. Kenapa Maliki nggak sah? Karena Maliki mensyaratkan basuh tuh wajib semua. Jelas? Ya. Jadi kalau ada orang pakai peci ribet untuk dibuka atau nggak mau dibuka boleh-boleh aja. Ya. Tapi dengan syarat salah satu bagian dari rambutnya kena. Ya. Ya tapi jangan juga kalau di Ittihad, kenapa? Ittihad dingin. Kepala kita botak lagi. Kalau pakai peci palanya botak dingin ini, ngerinya masuk angin palanya. Ntar palanya dikerok. Jadi kalau bisa tuh ya dibasuh juga. Nah itu caranya. Ingat ya. Jadi tadi apa hukumnya pakai peci dalam sholat? Sunnah. Apa hukumnya nggak pakai peci? Makruh. Saat kalau saya nggak ada peci, saat apa saya pakai tangan begini? Atau saya pakai pet? Kata ulama yang makruh kalau dia memang kagak ada sama sekali nggak jadi masalah. Ya. Ingat ya. Kalau memang dia nggak punya peci ketika datang sholat, maka makruh dia. Tidak makruh dia kalau nggak punya peci. Tapi kalau punya peci di kantong atau peci di tas tapi nggak dipakai, kena makruh. Lalu pakaian yang dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah imamah. Apa imamah? Ini yang saya pakai. Ini namanya imamah. Memakai imamah merupakan kebiasaan Rasulullah. Nah tapi tulis imamah terbagi dua. Yang pertama imamah ya, imamah sunnah. Yang kedua imamah ilmu. Jadi ketika orang memakai imamah itu niatin karena sunnah. Ya, kayak begini nih, ini imamah sunnah nih. Ya. Karena di Yaman orang kalau pengen lihat ulama itu lihat imamahnya. Kalau ada orang imamahnya bertumpuk-tumpuk 1, 2, 3 sampai gede kayak Habib Umar tuh, ya, itu orang alim pasti. Karena kalau orang nggak alim imamahnya begini. Kenapa pendek? Karena minjem imamahnya. Kalau minjem tadi seadanya pakai dah. Ya. Mereka tuh imamahnya bisa 5 meter. 1, 2, 3 terus tuh. Bisa paling kecil 3 meter. Ini berapa meter? Semeter kali ini ya. Semester setengah, 1 meter lah kurang lebih. Nah jadi kalau imamah yang begini, ini imamah sunnah nih. Nah ini bisa kita pakai setiap hari Jumat. Ya. Bisa dipakai setiap hari Jumat. Jadi jangan malu para hadirin pakai imamah. Sekali-kali pakai imamah. Kata Imam Nawawi, siapa orang yang mengamalkan sunnah walaupun cuma 1 kali dalam hidupnya, insya Allah dia dihitung sebagai ahlus sunnah. Artinya orang yang mengamalkan sunnah tersebut walaupun cuma 1 kali. Kan orang-orang dulu begitu, ngelihat satu amalan nih, contoh disunahkan bagi seorang laki-laki mencukur kemaluannya 40 hari sekali. Saya tanya para jamaah, ya, rutin nggak 40 hari sekali? Jangan-jangan 3 bulan sekali.
Ingat ya, 40 hari sekali. Diapain laki-laki? Dipotong, dicukur. Perempuan diapain? Dicabut. Ya. Kata ulama begitu dalam hadisnya. Bahkan Nabi mengatakan ya dengan bahasa yang sama. Makanya bagaimana saat kau perempuan dicabut saat sakit dong ya. Apa kata ulama? Karena perempuan tuh syahwatnya gede katanya. Lebih besar syahwat perempuan ketimbang syahwat laki-laki. Setuju? Kayaknya nggak setuju nih. Ini kata ulama yang ngomong. Lebih besar syahwat perempuan. Maka Bu, itu yang pernah saya bahas dulu ya. Kenapa perempuan disunat? Untuk mengurangi syahwatnya. Maka sekarang terjadi kasus perzinahan. Di mana perzinahan ini yang mulain bukan laki-laki tapi perempuan. Itu disebabkan ketika dia itu lahir kagak disunat. Atau ya dia tidak melaksanakan sunnah Nabi, yaitu mencabut bulu kemaluannya. Maka kata guru saya, untuk apa mencabut bulu kemaluan? Untuk mengurangi syahwat perempuan. Ya, itu hikmahnya. Jadi kenapa dicabut? Untuk mengurangi syahwat perempuan. Cuman jangan semuanya juga sakit ya. Dikit-dikit aja dulu. Tapi mohon maaf ya, Imam Syafi'i nggak melaksanakan sunnah nyabut bulu ketek. Kalau kita kan alhamdulillah, saya alhamdulillah kalau nyabut bulu ketek alhamdulillah lancar gitu. Sekali cabut berat gitu. Mau cepat lagi pakai apa ya? Kayak solatif ya. Yang hitam tuh. Tapi Imam Syafi'i nggak nyabut. Kenapa? Imam Syafi'i merasakan sakit ketika nyabut. Nah artinya kalau seandainya pun kita nggak bisa melaksanakan sunnah mencabut bulu kemaluan bagi perempuan, niatin aja ya Allah, saya pengen nyabut, cuman sakitnya saya nggak tahan. Insya Allah pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Tapi niatin aja gitu. Bagaimana ya? Udah mau nggak mau pakai apa? Silet, pakai gunting dan sebagainya. Jangan pakai golok ya. Jelas ya. Jadi ada imamah sunnah, ada imamah ilmu. Yang kedua, Nabi memiliki imamah yang beliau beri nama sahab. Ya. Sahabun. Tuh Nabi punya kebiasaan kalau misalnya punya barang Nabi kasih nama. Pedangnya Nabi kasih nama Zulfikar. Ya. Imamahnya Nabi kasih nama apa? Sahab. Ya. Itu bukti Rasulullah bukan hanya sayang kepada makhluk hidup, tapi pun Nabi sayang kepada makhluk yang mati. Artinya Nabi kasih nama setiap benda-benda yang Nabi miliki. Ya. Nah, sorban ini pernah dipakaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad SAW pakai sorban, ia biasa menjulurkan ujung sorbannya di antara kedua bahunya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita pakai imamah yang panjang, ya, ini kan ada buntut nih. Nah, ini buntutnya itu dijulurkan ke depan. Ya. Baik ke kanan ataupun ke kiri. Jadi sunnahnya begitu, dibikinin buntut. Walaupun terkadang Nabi itu punya imamah, kadang-kadang kagak ada buntutnya. Jadi termasuk sunnah ya menjulurkan ujung buntut sorban ke kanan atau ke kiri ya. Cuman kalau kita ngomong doang nggak pernah kita tahu. Besok beli sorban imamah nih. Di mana? Di Condet. Ya. Beli imamah bang. Yang berapa? Yang paling tebal bang, yang gede. Pakai ke masjid. Pas hari Jumat, khotib nggak datang. Yang dilihat, wah, jadi ini habaib. Tenang. Kan udah ada apa? Teks khutbah ini gitu. Ya, cuman ingat pulang jangan minta berkat ya. Pulang minta berkat. Yang ketiga, ketika Fathu Makkah, beliau memakai sorban warna hitam. Tuh Nabi Muhammad. Berarti nggak cuma putih yang Nabi pakai. Nabi juga pakai sorban warna apa? Hitam. Jadi Nabi imamahnya ini itu warnanya putih, kadang warnanya hijau, ya, kadang warnanya hitam. Nah kalau hitam pas ketika make di mana namanya Fathu Makkah. Ya. Jadi imamahnya Nabi warna hitam ketika ya, di Fathu Makkah. Ya. Dan terdapat keutamaan memakai imam. Ini ada beberapa hadis nih, kita baca bareng-bareng. Yang pertama al-amaim tijanul Arab. Imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Fa idza wada'ul amaimah, maka apabila mereka meletakkan imamah mereka, ditaruh imamahnya, wad'u izzahum,
mereka telah meletakkan kemuliaan mereka. Nah makanya ya, dasar mula imamah itu adalah orang-orang Arab. Saat kita kan orang Indonesia, Saat perlu nggak sih pakai imamah? Ini pertanyaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian. Wala ila ajsamikum. Allah enggak lihat badan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat hati kalian. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya hakikat manusia bukan terletak pada pakaian. Mau pakai batik kayak, mau pakai gamis kayak, mau pakai koko kayak, ya Allah lihat hati kita. Nah sekarang jangan sampai kita pakai yang sunnah, kita pakai jubah, kita pakai gamis, kita pakai imamah, tapi di hati kita sombong. Ya. Rasul bersabda, la yadkhulul jannah, tagak bakal masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr, orang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun sezarrah, segede atom. Berarti mau pakai gamis, mau kagak, sebenarnya hakikatnya hati. Nah, kita balik. Orang yang pakai baju batik, orang yang pakai celana, orang yang pakai peci hitam, sombong, masuk neraka. Begitu pula orang yang pakai gamis, orang yang pakai jubah, pakai imamah, sombong, masuk neraka. Jadi jangan salah kaprah kita. Kadang-kadang mohon maaf ya, ketika kita mulai pakai baju seperti ini, kita jalan di mall, apa perasaan kita? Ana khairun minhum. Ya Allah, saya ini lebih baik dari mereka. Saya pakai baju sunnah, dia baju bid'ah, maka dia di neraka, saya di surga. Ini salah. Ya. Jadi karena Allah nggak lihat itu, makanya kembali lagi saya tegaskan, pakailah pakaian sunnah, tapi jaga hati kita. Pakailah pakaian takwa, tapi jaga kita punya hati. Ya. Jangan sampai kita pakai pakaian sunnah, tapi hati kita bid'ah. Pakaian sunnah, hatinya bid'ah. Yang kedua, ta'ammamu, berimamahlah kalian, kata Rasulullah. Fa innal malaikata ta'ammamat, karena sesungguhnya malaikat pun berimamah. Subhanallah. Ternyata apa yang dikerjakan orang-orang Arab, wabil khususnya Nabi kita Muhammad SAW, itu sama dengan para malaikat yang hidupnya jauh sebelum adanya manusia. Berarti kalau bisa digambarkan makhluk penghidup, makhluk asli bumi kan dulu kan malaikat sama jin. Ya. Malaikat pakai apa tadi? Imamah. Berarti penduduk asli bumi itu asalnya pakai apa? Imamah. Berarti yang nggak pakai imamah itu baru. Yang duluan siapa? Yang pakai imamah. Jadi kalau kita mau lihat ya, sebenarnya orang Nusantara nih bagaimana sih? Lihat. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai apa? Imamah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai apa? Imamah. Ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah pakai imamah. Emang imamah dari dulu sunnah. Cuman entah kenapa saya bilang tadi, ya. Meskipun kita Islam Nusantara, yakni Islam yang ada di Nusantara, tetap kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Apa? Imamah. Berarti kalau seandainya saya pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, sebelah saya pakai peci hitam, pakai batik, kira-kira lebih sunnah mana? Gamis sama batik? Gamis. Lebih Nusantara mana? Nah, ayo. Lebih Nusantara mana? Batik? Salah. Gamis. Loh apa? Yang tadi saya katakan, ulama-ulama Nusantara dulu, ulama Nusantara semua begini. Yang pakai batik itu orang-orang bangsawan, yang pakai batik itu orang-orang daerah. Ulama begini tadi dulu. Makanya pakaian ulama ya begini. Tapi kembali lagi, jangan sombong. Ya, gitu. Jelas ya. Jadi bagaimana pakaian ulama? Ya pakai begini. Meskipun ada ulama nggak pakai gamis, nggak pakai ini, ya ulama juga.
Karena Allah nggak lihat baju, yang Allah lihat apa tadi? Hati. Cuma kan sekali lagi, kalau kita ya, ditanya lebih bagus mana? Bagusan pakai gamis. Karena Rasul cinta gamis. Rasul nggak cinta batik. Ada yang jawab begini, Ustaz, kalau Rasul di Indonesia mungkin Rasul pakai batik kali Ustaz ya. Ada yang nyeletuk begitu ya. Saya bilang ini, kalau memang Rasul cocok ya diutus di Indonesia, sejak awal Allah sudah utus di Indonesia. Cuma memang hikmah Allah lebih tahu. Allah jadikan Rasulullah lahir dari kalangan orang Arab. Ya. Jadi udah nggak bisa ada pertanyaan begitu, emang udah kejadian lahir di mana? Di Arab, gitu ya. Nah terbukti malaikat pakaiannya imamah. Ya. Cuman bawanya batik begitu. Tetap pakaiannya imamah, bawanya gamis gitu. Yang ketiga, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala ashabil amaim. Ini dia nih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang pakai imamah yaumal jum'ah, di hari Jum'at. Nah besok nih pas banget nih ya. Jamaah yang besok punya sorban di rumah, ini kan sorban asalnya. Dibebet aja, dilipat di atas ya gitu. Dipakai besok. Itu selama kita pakai, Allah dan malaikatnya beristighfar buat kita, memberikan rahmat buat kita. Tuh. Yang keempat, farqu ma bainana wa bainal musyrikin. Perbedaan antara kita kaum muslimin dengan orang musyrikin, al-amaim alal qalanis, imamah yang ada pecinya. Yang tadi saya bilang ya, orang kafir kagak ada apanya? Pecinya. Hadis yang kelima. Sholatil malaikah. Malaikat beristighfar alal muta'ammimina yaumal jum'ah, atas orang yang berimamah di hari Jumat. Yang keenam, raq'atani bi imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. 2 rakaat dikerjakan dengan pakai imamah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Masya Allah. 70 kali lipat ya. Sama orang pakai siwak ya. Udah pakai siwak, pakai imamah, Masya Allah. Ada yang punya siwak, bawa siwak pada semua ya. Alhamdulillah. Yang nggak punya, beli. Kalau nggak punya, depan nanti ada tukang dagangan. Biasanya kalau di majlis-majlis begitu ya, ada tukang dagangan di depan ya gitu. Beli ya, siwak murah. Kemarin saya bahas tuh, ada seorang ulama, dia itu lagi pengen sholat, namanya Imam Shibli. Pas pengen sholat, ya, dia nggak bawa siwak. Dilihat sebelahnya bawa siwak. Mas, saya bayarin dah. Enggak, aneh nggak bakal jual kecuali dengan harga 2 dinar, 1 dinar. 1 dinar itu kalau kita konversikan ke rupiah itu 2 juta, Bu. Ibu bisa bayangin beli siwak harganya berapa? 2 juta. Yaudah saya beli, nih, ambil. Selesai sholat, ada orang bilang, Shibli, ente mubadzir ente beli siwak sampai sedinar ente. Itu namanya mubadzir. Ya akhi, ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la martuhum bisiwak inda kulli wudu'in atau inda kulli shalah. Kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan umatku, aku pasti perintahkan mereka untuk siwak setiap kali wudu dan setiap kali sholat. Dan bahkan rakaatani bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak khairun ya, lebih baik min sab'ina rakaatan bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan yang terakhir, yang saya keluarkan ini adalah bagian sedikit dari dunia. Sedinar itu sedikit. Sedangkan Allah menganggap bahwa dunia itu sama dengan sebelah sayap nyamuk. Tahu nyamuk? Sebelah sayap nyamuk. Itu dunia disamakan dengan sebelah sayap nyamuk. Begitu rendahnya dunia. Ya. Maka jikalau dibandingkan sebelah sayap nyamuk dengan sunnah Nabi siwak, kagak ada harganya tuh dunia. Meskipun saya keluarkan ribuan dinar. Cuman sedinar. Ya. Jadi kalau buat sunnah ya, yang mahal jadi murah. Kalau buat sunnah yang mahal jadi murah. Saya ulang ya, kalau buat sunnah yang mahal jadi yang kencang nggak? Yang mahal jadi beli siwak mahal murah.
Hah? Kalau saya jual satunya 1 juta, pada mau nggak kira-kira? Di hati sih itu ya. Ya makanya ada ulama mengatakan begitu. Kalau beli siwak jangan pakai nawar. Jangan pakai apa? Kenapa jangan pakai nawar? Ini sunnah Nabi. Nawar-nawar. Nggak boleh nawar sunnah Nabi. Makanya bang berapa bang? 1 juta, pindah aja udah. Nggak usah nawar. Aneh ngeri nawar sunnah. Pindah aja, nggak usah pakai nawar ya kan tuh ya. Kan kalau kita nawar kan, sunnah ditawar. Ya, tuh. Sama mau cari hari, mau nyari istri, jangan nawar-nawar. Laki ambil duit, cari duit yang banyak, kasih perempuan. Berkah hidup kita. Setuju bu? Ya. Perempuan kudu dihormati, perempuan kudu dihargai. Rasulullah itu ngasih Siti Khadijah itu dengan mahar yang sangat banyak. Nah, cuman perempuan, ya jangan minta yang banyak gitu. Sebaik-baik dan seberkah-berkahnya perempuan adalah yang mensedikitkan maharnya. Terus bagaimana saat? Ya perempuan jangan minta banyak, laki yang ngasih, tahu diri laki. Ya, udah datang nggak punya apa-apa kan, melunjak lagi. Jelas ya. Yang terakhir, ta'ammamu fa inna syaitan la tata'ammam. Berta'ammumlah, berimamahlah kalian karena setan kagak pakai imamah. Tuh ya. Anda nggak bilang itu setan loh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala amaim simal malaikah. Ya imamah itu adalah ciri khas malaikat. Maka farsiluha khalfa dhuhurikum. Panjangilah ujung imamah sampai belakang pundak kalian. Ya. Lalu yang ketiga gamis. Nih penting nih. Nabi SAW sangat menyukai gamis dengan lengan yang panjangnya hanya sampai pergelangan tangan. Ini khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kalau gamis kita kepanjangan sampai begini nutup-nutup tangan, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Di zaman itu, di zaman Nabi, yang namanya orang miskin, kalau ngeliat ada orang bajunya panjang, orang miskin pengen. Ya. Kenapa? Orang yang bajunya begini tanda dia orang kaya. Kalau sekarang saya mau tanya, orang yang gamisnya kepanjangan gini tandanya apa? Gamis boleh bagi. Betul. Tandanya miskin disuruh. Kalau kaya udah dipotong sama dia. Iya. Kok itu ada orang imam gamisnya panjang banget begini. Pasti boleh bagi sama ustad tuh. Habis lebaran ustad banyak dibagi gamis. Makanya para jamaah kalau mau minta gamis ke rumah saya habis lebaran. Ntar saya bagi gamis. Ya. Cuma kalau kepanjangan, ya, pertanda antum lagi susah. Sampai nggak bisa ngecilin gamis. Ya, jelas ya. Jadi ada yang mengatakan makruh. Cuman ya paling afdolnya segini. Hatta Habib Umar. Kalau kita kan umumnya ngelihat orang isbal, tahu isbal? Isbal itu adalah memakai celana, sarung, gamis di bawah mata kaki. Itu dilarang. Ya. Cuman kata ulama di sini disebutkan juga ada 3 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan sebagai pendapat bahwasanya haram memakai apapun di bawah mata kaki, baik gamis, celana, sarung. Mau gamis panjang haram, celana panjang haram, sarung panjang haram. Sebagian. Ini yang dipakai teman-teman di Salafi. Yang kedua, sebagai berpendapat bahwasanya yang haram hanya sarung. Kenapa hadisnya ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Minal izar. Nabi ngomongnya sarung. Nabi nggak ngomong gamis. Nabi ngomongnya apa? Sarung. Maka kalau ada orang pakai gamis panjang nggak masalah. Karena Nabi ngomongnya apa? Sarung. Nah buat yang pakai sarung, ya, perhatiin sarungnya. Ya. Nah, kalau bisa kita jaga hati-hati kita, bentuk kehati-hatian kita. Kalau pakai sarung, pakai di atas mata kaki. Sarung loh ya, sarung. Kenapa? Nabi ngomongnya sarung soalnya. Nabi nggak ngomong gamis. Gamis itu penafsiran ulama. Kata ulama ya kalau sarung aja dosa di neraka, bagaimana gamis? Termasuk celana. Tapi kata yang ketiga, bukan gamisnya, bukan sarungnya, bukan celananya, tapi kesombongannya lantaran pakai pakaian yang melebihi mata kaki yang menunjukkan atas kekayaan. Tuh, selesai. Khilaf ulama, nggak usah ribut. Besok ada orang ya sholat celananya yang ngatung gitu, ngatung kayak RCTI, rombongan celana tinggi. Jangan kita cela. Kenapa? Mereka coba ihtiyat, hati-hati. Dr. Zakir naik tuh ya. Adiknya Dr. Zakir turun, ini naik deh, ini turun. Dr. Zakir naik, itu pakai celana kan unik ya, pakai sepatu, ya pakai jas, pakai sepatu, celananya ngatung. Itu sunnah.
Dia mengamalkan sunnah Nabi, dia takut kena ini. Ya. Adapun kita ketika kita melaksanakan pakai celana melalui mata kaki, kita niatkan bukan karena kesombongan. Kita pakai pendapat ulama yang mengatakan kesombongannya gitu. Jelas ya? Jadi besok jangan sampai kita terlalu fanatik dengan pendapat. Kalau selama pendapat itu khilaf, jangan terlalu fanatik. Ada orang fanatik, teman saya sholat di Libya. Libya itu kebanyakan teman-teman salafi. Lagi sholat, celananya panjang diliatin. Celananya panjang. Itu kurang adab namanya. Biarin aja. Ilmu luas. Ya. Jelas ya. Jadi jangan terlalu diperdebatkan lagi. Nah, yang kedua, warna yang disukai Nabi adalah putih dan hijau. Jadi Nabi kita Muhammad SAW paling demen warnanya putih, ame hijau. Ya. Tapi Nabi pernah juga pakai warna kuning. Nabi pernah juga pakai warna merah. Cuman kata ulama kalau bisa merahnya jangan merah polos. Ya. Jadi kalau kita pakai baju merah semua kurang bagus. Merahnya ada apanya? Ada garis-garisnya, ada selingan-selingannya. Ya merah putih, ya merah hitam. Yang jelas jangan polos ya gitu. Ya kalau pakaiannya gamisnya merah, jubahnya merah, tuh saya yakin anaknya Megawati merah semua ya. Ya kita doain ya, mudah-mudahan Allah segerakan hidayahnya. Untuk belakang umurnya saat jangan. Udah ada ajalnya. Emang begitu kalau orang-orang begitu umurnya panjang-panjang. Dulu ada orang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang zalim, umurnya panjang. Ya, umurnya panjang gitu. Doain hidayah, Allah kasih hidayah. Siapa tahu di akhir hayatnya taubat ya. Kita nggak tahu. Nah, kemudian ya, warna yang dilarang Rasulullah, merah polos, kuning polos. Tuh ya. Orang kalau pakai kaos kuning polos. Tahu kuning polos ya? Ini kuning bukan ya? Kuning nih ya? Hah? Bukan kuning ini. Kalau kuning tuh Golkar. Lebih terang dari ini. Ya, ini kuning pudar namanya. Ya, gitu. Kuning pudar. Jadi kalau ada orang pakai kaos kuning polos, ya. Kuning semua. Ya, itu makruh, ya. Kalau bisa ada apanya? Ada warna lain, campuran warna lain. Ya. Tapi nanti ada pembahasan khusus tuh ya. Jadi kenapa warnanya kuning? Nah itu nanti ada istilah al-mu'asfar. Ya. Baju yang dikasih minyak usfur. Jadi kuningnya itu kuning minyak sebenarnya. Makanya ini nanti ada pembahasan khusus saya masalah merah polos, kuning polos. Yang jelas ya. Ini kata ulama ada kandungan minyak. Jadi itu baju diminyakin sampai jadi kuning atau diminyakin sampai jadi merah. Kalau kuning itu usfur, kalau merah itu za'faran. Tahu za'faran? Minyak za'faran tahu? Kan warnanya apa deh? Merah. Dipakein di baju, diwantek jadi merah. Itu namanya za'faran. Lalu kemudian yang keempat jubah. Nah ini dia jubah. Nah ini jubah yang saya pakai, jubah namanya, jubah. Nah, ini jubah adalah pakaian kebiasaan Arab. Saat kok kenapa sih orang Arab pakainya lebar-lebar? Ya jelas, Arab itu di sono panas. Ya. Kalau kita pakai baju yang terlalu kebuka, kulit kita kebakar. Kalau kita pakai baju yang terlalu tipis, di musim dinginnya kita kedinginan. Makanya orang Arab di sono bajunya tebal-tebal, lebar-lebar. Menurut kebiasaan orang-orang Arab sana. Dan kebiasaan mereka adalah pakai jubah. Jadi jubah dasarnya kebiasaan orang Arab. Abu Jahal pakai jubah. Abu Jahal pakai imamah. Ya. Lalu kemudian datang Islam, datang Rasulullah. Rasul tidak merubah pakaian tersebut. Ya. Sehingga apa yang dipakai Rasulullah dianggap sebagai sunnah. Jelas ya. Jadi apa yang adat kebiasaan yang tidak dihapuskan Islam maka boleh kita amalkan. Contoh ya, jubah. Walaupun orang kafir dulu pakai jubah, tapi karena Rasul nggak larang dan Rasul malah pakai, termasuk sunnah, gitu ya. Nah ini jubah ini pernah dikisahkan ada seorang ulama namanya Izzuddin bin Abdissalam. Suatu hari beliau sedang umroh, sedang haji kalau nggak salah.
Beliau sedang haji kan, kalau orang haji pakaiannya sama, cuman pakai apa? Kain ihram. Sampai di Ka'bah, orang kagak ada yang ngerubungin beliau. Ini Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam ini ya kalau sekarang mungkin ke Habib Umar kali. Cuman beliau terkenal keras dengan pemerintah. Keras dengan pemerintah. Kalau kata saya punya teman, kita sebagai ulama, ya ini pesan saya buat para alim ulama, kita sebagai ulama, kalau dekat sama pemerintah nggak bisa ngerubah, mending jangan dekat dengan pemerintah. Ya. Kalau dekatnya kita dengan pemerintah tidak bisa merubah, jangan dekat pemerintah. Kenapa? Kata Imam Ghazali, orang yang sering bolak-balik ke pemerintah, ke kerajaan-kerajaan, namanya ulama ulama dunia. Yang disebutkan dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, malam yukhalid bihi sultan, selama dia tidak bergaul dengan raja. Ya. Jelas? Jadi kalau ada ulama main ke pemerintahan, silahkan, tafadhol. Kenapa? Jangan sampai diisi sama orang-orang PKI. Jangan sampai diisi dengan orang kafir. Tafadhol, silahkan ke pemerintahan, masuk pemerintahan, silahkan. Alhamdulillah sekarang ada teman-teman di NU, silahkan. Tapi ingat, kalau seandainya nggak bisa ngerubah, mending keluar dengan segera. Jangan sampai kita datang ke pemerintahan hanya mujamalah basa-basi agar kita rutin mendapatkan bagian dari dunia. Makanya ulama-ulama kayak Izzuddin bin Abdussalam tadi dikeras sama pemerintah. Kenapa? Tegas, bahkan di penjara. Imam Ahmad tegas di penjara. Imam Abu Hanifah tegas di penjara. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i ya, beliau termasuk luas. Imam Syafi'i jadi hakim, jadi kodi di pemerintah di Mesir waktu itu. Dan Imam Syafi'i menjabat sebagai kodi ya kaki tangan pemerintah. Nah, cuman Imam Syafi'i bedanya, Imam Syafi'i jadi kodi, jadi orang kaya nih. Dapat duit banyak, dapat gaji, pulang habis. Ada begitu. Nah, jadi ulama pemerintahan dibagi duit, dibagi dinar, pulang sampai rumah duitnya habis. Kemana habisnya? Disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Itu ulama baru. Subhanallah. Ya. Sama kayak seorang ulama, antum cek di Google namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, menjabat seorang menteri. Ya. Ceramah, ngajar dan sebagainya, dibagi duit banyak. Sebelum pulang ke rumah ke Al-Azhar dulu ngasih duitnya. Al-Azhar nih ada duit. Pulang nggak bawa apa-apa. Gitu. Ya. Jadi itulah ulama-ulama yang selamat. Mereka ke pemerintahan bukan untuk nyari duit, tapi untuk membina, membenahi pemerintah. Ya. Gitu. Maka sebaik-baik pemerintah, pemimpin adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan dia mencintai rakyat. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Amin ya rabbal alamin. Entah kapan, wallahu a'lam. Nah, kemudian setelah beliau tadi datang ke Masjidil Haram, kagak ada orang yang peduliin, padahal beliau orang alim, karena beliau cuman pakai ya, ihram. Beliau balik ke tempat penginapannya. Beliau pakai semua pakaian ulama, dia pakai sorban, dia pakai imamah, dia pakai jubah. Datang ke situ lagi orang pada cium tangan. Kenapa kok bisa cium tangan? Karena orang tidak bisa menilai ilmu melainkan dari luar. Makanya kita kalau melihat orang alim biasanya lihat dari mana? Pertama, pakaiannya dulu. Yang kedua mana? Titelnya, gelarnya, alumni mana. Orang kalau diam aja nggak bisa kelihatan. Makanya kalau kita mau kelihatan pintar, diam aja. Kita diam aja. Orang pasti nilai kita pintar. Ya. Karena air air tenang, tanda dalam. Air beriak, tanda tak dalam. Artinya kalau kita mau kelihatan pintar, dalam perkumpulan kita diam aja. Jangan ngomong, jangan berpendapat, diam aja. Orang pasti akan nilai kita siapa? Wah nih, jangan-jangan ustadz nih. Oh jangan-jangan alim pesantren. Coba dah kita ngaji nih. Kita diam aja, dah. Pasti orang, wah nih orang alim nih. Sampai Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i kedatangan tamu. Imam Syafi'i udah capek banget, pengen istirahat, pengen selonjoran. Datang tamu. Imam Syafi'i takut nih orang ulama. Imam Syafi'i nggak jadi selonjoran.
Disuruh ngomong, ayo dong ngomong. Kenapa? Selagi dia belum ngomong, belum ketahuan dia alim apa enggaknya. Imam Syafi'i masih ragu-ragu mau selonjoran enggak ya, takutnya ulama. Nah, ya Imam saya mau nanya. Nanya apa? Kalau rukun sholat begini, rukunnya berapa sih? Selonjoran dah. Bukan ulama nanyanya rukun sholat. Kayak jamaah Ittihad pertanyaan ketahuan dah. Nih besok nih, tanggal 25 Desember. Pasti pertanyaan gini, Ustadz bagaimana hukumnya mengucapkan selamat datang? Pasti begitu. Itu yang nanya orang awam. Ustadz saya mau nanya, bagaimana caranya kita sujud sahwi? Pasti orang awam. Nah, cari pertanyaan yang susah. Cuman jangan di sini ya. Ntar saya nggak jawab ya. Baik, yang kelima, izar sarung. Sunnah pakai sarung. Terlebih lagi sunnah memakai dalaman sarung. Jadi jangan sarung doang. Ya, ini yang pakai sarung jangan sarung doang. Ya. Kalau bisa juga pakai apanya? Dalamannya. Ya, khawatir ketika lagi sholat ada angin kencang tersingkap, nggak kelihatan tuh. Dan yang kedua, sarung tidak boleh lebih dari mata kaki. Menurut sebagian ahli fikih. Dan yang keenam, sirwal celana. Haram hukumnya memakai celana yang ketat. Laki kayak perempuan kayak haram hukumnya memakai celana yang ketat. Ya. Apalagi perempuan atau yang dinamakan dengan legging. Ya. Nah, legging diperbolehkan hanya untuk dalaman. Jadi kalau buat dalaman rok nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau buat di luar ya jangan. Apalagi leggingnya warna kulitnya. Ya. Misalnya kulitnya sawo mateng, leggingnya sawo mateng, itu sama aja telanjang tuh. Padahal saya lagi naik motor, nggak sengaja ngeliat orang perempuan lagi naik motor juga pakai legging kali, aneh, astagfirullah orang nggak pakai celana. Kata istri aneh, bukan bu itu pakai legging, astagfirullah pakainya warna kulitnya. Kaget saya. Untung naik motor tuh, jadi lewat doang kan gitu. Jelas ya, paham? Jadi nggak boleh pakai celana apa? Legging. Nih buat yang laki-laki kalau main futsal, ingetin aurat, dengkul jangan kelihatan. Kalau bisa pakai apa itu? Apa namanya? Celana yang pas sambungan. Kalau bisa pakai tali panjang lah. Bahkan di Yaman pakai sarung. Main futsal pakai sarung. Ada di Yaman. Cobain besok ya, futsal sunnah. Suatu hari Habib Umar ngelihat anak-anak muda main pakai celana pendek. Ibaratnya Habib masih muda beliau. Lihat anak-anak muda pakai celana pendek, beliau cerdas. Dakwah kepada anak muda nggak main langsung judgement, datang ke situ. Teman-teman mau nggak kita bikin turnamen? Boleh Bib. Turnamen nanti kalau yang menang saya bagi celana semua. Menang bagi celana semua. Dibagi celana apa? Panjang. Tuh namanya orang dakwah langsung ngasih solusi. Ya, dakwah langsung ngasih apa? Solusi. Jadi kalau kita nyuruh orang pakai jilbab, beli apanya? Jilbab udah nyuruh doang. Ke jilbab dong lu, kayak temen lu lu kafir lu gini. Jilbabnya nggak dibagi, bagi jilbab. Ya. Jangan nyuruh temennya pakai jilbab lu, marah temennya. Ternyata temennya laki, disuruh pakai jilbab. Lihat orang juga, jadi yang laki jangan pakai jilbab, yang perempuan disuruh pakai jilbab dan beliin. Itu solusi. Ya. Jamaah semua, jangan mau ngutang sama rentenir, haram, riba. Ya. Itu nggak solutif, yang solutif. Jamaah jangan ngutang sama rentenir, ngutang sama saya aja, nggak pakai bunga. Nah tuh, ya. Man saya ustadznya miskin. Makanya butuh juga Utsman bin Affan tuh, tunjuk tangan di sini itu jamaah. Ustadz, saya siap Ustadz kalau ada yang ngutang, tolong bilangin saya Ustadz. Nah tuh, baru jamaah Ittihad tuh. Ada nggak yang begitu sini? Kalau ada saya mau ngutang nih. Jadi solutif, ngasih larangan ada solusinya. Itu jangan ngasih larangan nggak ada solusinya. Yang kedua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah beli celana. Nah, Nabi pernah beli celana. Walaupun sahabat nggak ada yang lihat. Nah, kenapa Nabi beli celana? Kemungkinan kata Ibnu Qayyim beliau beli pasti buat dipakai. Dalam hadis yang terakhir, innal ardo, sesungguhnya bumi, tastaghfiru lil musalli, akan beristighfar, senantiasa beristighfar. Buat orang yang sholat bisarawil dengan celana panjang. Alhamdulillah yang pakai celana panjang nih itu antum sedang diistighfarin sama siapa? Sama bumi itu. Diampunin dosa kita ya Allah. Wa aula satru al-qamis. Lebih afdolnya lagi, lebih nutup lagi itu pakai gamis ma'as sarawil, pakai celana nih. Gamis pakai celana tuh ya.
Summal gomis malizar. Di bawahnya lagi apa? Gomis malizar. Pakai gamis terus pakai sarung. Ya. Ada orang kan modelnya gamis sampai sarung. Ada modelnya gamis sampai celana. Gitu. Yang terakhir summa rida. Dia pakai rida. Rida itu pakaian atas. Kalau kitanya kaos dah ya. Gitu. Yang terakhir rida surban. Ya, jadi rida bermakna dua. Bisa rida maknanya sorban, bisa rida maknanya pakaian atas. Jadi orang-orang Arab dulu punya kebiasaan dua. Mereka ada yang pakai gamis, pakaian langsung. Ada yang pakai dua, rida sama sarung. Dua pakaian orang Arab. Ya. Jadi enggak gamis semua enggak. Pakaian orang Arab dua. Pakaian rida, ya maksudnya baju dengan celana, ya atau enggak dengan sarung, atau gamis. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir orang Arab semuanya apa? Gamis. Yang terakhir sorban. Nah ini sorban ini diriwayatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah wafat dalam keadaan mengenakan rida, ya, pakaian atas, ya, dan sarung. Jadi Rasul ketika meninggal nggak pakai gamis. Rasul meninggal pakai pakaian atas dan sarung. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kurang lebih pakaian Rasul itu seperti itu. Ya. Baik para jamaah, jika ada yang ingin bertanya, falyatafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan beliau atau ingin bertanya terkait seputar tema kesalahan. Mungkin sudah jelas cukup. Ya, baik. Baik, Pak Haji. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamis. Kenapa? Baik. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Jadi mengenai masalah pakaian gamis, apakah perlu kita sosialisasikan? Ya, yang jelas, yang namanya pakaian, ya itu sebenarnya khilaf ya. Masalah gamis sebenarnya khilaf. Ini kalau kita lebih dalamin lagi, menurut ahli usul, apa yang Rasul kenakan, apa yang Rasul pakai, itu tidak termasuk bagian dari sunnah. Itu hanya kebiasaan. Paham sampai sini? Sebagian mengatakan apa yang Rasul pakai, apa yang Rasul kenakan, bagian dari sunnah. Ya. Jadi kesunahan gamis ini khilafiyah. Kesunahan gamis ini apa? Khilafiyah. Saya ambil sisi yang sunnah karena banyak ulama mengatakan sunnah. Ya. Jadi kalau mau kita mengedepankan masalah syariat Islam, kedepankanlah dulu masalah yang lebih urgent. Itu bukan masalah pakaian. Tapi jikalau pakaian dianggap urgent, karena gini, orang Jawa memanggil baju koko dengan istilah pakaian takwa. Ya. Saya baru tahu ternyata orang Jawa manggil pakaian orang Madura kalau nggak salah yang saya tahu waktu itu, dibilang pakaian takwa, baju takwa. Kenapa namanya baju takwa? Dengan pakai baju koko, dengan pakai baju gamis, orang akan lebih bertakwa. Orang kalau pakai baju gamis kagak bakal dia masuk Alexis. Coba dah, kita pakai gamis nih, mau gak masuk Alexis? Mau gak kita? Kagak mau tuh men ke Kalibata City gitu. Ada apa di sana? Ada mall ya. Malu, ya. Jadi kalau seandainya fungsi pakaian ditujukan untuk menghindari maksiat, saya setuju. Tapi kalau seandainya fungsi pakaian hanya untuk sekedar untuk menonjolkan diri, ini anak Islam nih, ini, kalau saya kurang setuju. Saya lebih setuju yang ditonjolkan akhlak. Karena di Amerika banyak orang masuk Islam bukan karena baju, tapi karena akhlak orang Muslim yang baik, gitu. Ya. Jadi
Takutnya nanti kan kalau sekarang kan begini, mohon maaf ya, banyak tadi barusan tuh ya, menteri kita Bapak Wiratno ya. Salah ya. Wiranto ya, Wiranto tadi ditusuk, katanya yang nusuk itu pakainya gamis Bu, ibu-ibu pakai gamis sama cadar ibu, yang laki pakai celana pangsi jenggotan, nusuknya pakai senjata Naruto. Pakai pedangnya pedang apa sih namanya tuh ya? Ya kunai, itu kunai, temennya Rolai itu. Nah, ini kan takutnya kalau Islam dilihat dari zahirnya, ntar hilang nih sisi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi kalau bisa pakaian yang kita pakai kalau bisa menyesuaikan dengan akhlak kita. Ya. Jangan sampai lagi pakai gamis, naiknya sepeda BMX. Kan gak pas ya. Atau enggak pakai gamis tapi gebukin orang. Mendingan kita perbaikin dulu akhlak kita. Nah, yang paling penting kalau menurut saya, pakailah pakaian yang sesuai dengan keadaan kita sehingga enggak menjadi celaan buat orang. Ya. Mohon maaf, kalau ada tukang parkir di Alfa pakai imamah, pakai jubah, pakai sarban, ayo mundur. Kira-kira pas gak? Kan gak pas kan ya? Nah memang semuanya udah tepatnya. Likulli makom makoli. Contoh di orang-orang petani pakai jubah guys ini. Kan nggak apa sih. Jadi memang Islam tuh nggak begitu. Islam tuh nggak fokus ke pakaian, tapi Islam fokus kepada isi. Ya. Jelas ya. Tapi pakaian mengikuti. Jadi kalau saran saya yang paling penting dalamnya, ilmunya, akhlaknya, hatinya itu yang nomor satu. Mau pakai apapun ya kalau niatnya ngikutin Nabi dapat pahala insyaallah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sama-sama mendengarkan kajian bersama kita Ustaz Al-Farisi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kami selaku panitia Isra Al-Jihad mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah yang senantiasa istiqomah hadir di majelis Isra Al-Jihad, juga bagi pengajar, saudara rekannya, keluarganya, mudah-mudahan menjadi pahala tersendiri buat yang mengajarnya. Baik, sebelum kita berdoa, beberapa informasi untuk kajian kitab bulanan Al-Jihad. Kami ingin sampaikan untuk bulan ini kami adakan di pekan ketiga. Biasanya di kitab bulanan itu di pekan keempat, karena keseluruhan maka kami adakan di pekan ketiga tanggal 19 dan 20 Oktober hari Sabtu sampai dari Sabtu malam pada maghrib sampai Ahad pagi 29. Alhamdulillah kami sudah konfirmasi pengisi yang malam, pengisi kajian kitab malam itu Ustaz Nababan mantan pendeta, kemudian imam yang lainnya Ustaz Muhammad Lutfi Al-Hafiz juara internasional MHQ, kemudian untuk kajian subuhnya Ustaz Ahmad Al-Habsyi yang disiplin sudah Al-Habsyi. Itu beberapa informasi. Dan kemudian untuk bulan depannya bulan November, alhamdulillah kami sudah dapat konfirmasi kalau bulan November di pekan keempat itu Ustaz Dewi Sulaiman. Ustaz Dewi Sulaiman juga sudah konfirmasi. Dan untuk Ustaz Muzamil Hasbullah akan mengimami juga, tapi di bulan Juni 2020. Masya Allah. Itu bocorannya ya, bocorannya. Kami juga lagi mengundang Ustaz Salim Afilah dan nanti bisa dikajikan Ustaz Muzamil, Ustaz Salim Afilah. Boleh jalan yang boleh akses ke Ustaz kaki bisa selain itu kami supaya nanti bisa lebih siapkan di Juni 2020. Baik, kami silakan Ustaz untuk mengambil kajian nanti sholat. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita tutup mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah sekali lagi. Kita khususkan, kita niatkan untuk anak-anak kita yang sedang sekolah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah, diberkahi ilmu, jadikan ilmu yang bermanfaat, jadikan anak-anak yang taat kepada agama, kepada orang tua. Kita doakan juga buat negara kita, buat pemimpin kita, buat para pejabat-pejabat kita, buat orang-orang yang mewakili kita di kursi DPR. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang-orang yang amanah,
Allah jadikan mereka orang-orang yang taat pada Allah, orang yang takut pada Allah, orang yang takut kepada Rasulullah SAW. Allah jadikan, Allah berikan mereka taufik dan hidayah sehingga mereka bisa menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Allah jaga pemimpin kita, Allah jaga sanak famili kita, Allah jaga keluarga kita, ulama-ulama kita, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga masyarakat kita dari segala musibah, bahaya, bencana dan sebagainya. Allah hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil dhuradu wa tubqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.